Bab 69, Rian Su mengambil tindakan. Terlihat Yogi Xiang bertubuh sangat tinggi, wajahnya merah dan matanya bersinar karena kegembiraan. Setelah kata-katanya jatuh, seluruh tempat kembali sunyi. Semua orang menutup mulut mereka dan menatapnya dengan ekspresi penuh ketakutan. Sampai saat ini, mereka masih bisa mengatakan bahwa kekuatan Yogi Xiang jauh lebih unggul dari mereka, dan mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Gluk, pria parubaya pendek gemuk di sebelah Rian Su menelan ludah. Ada keringat dingin di dahinya dan dia sangat ketakutan. Yogi Xiang merasakan kepuasan yang luar biasa setelah pertarungan tadi. Baginya, memukuli para pejuang alam suci ini dengan penyiksaan yang parah lebih mengasyikkan daripada bermain-main dengan wanita. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa pejuang di depannya terlalu sampah. Mereka hanya memiliki kekuatan di alam suci, tetapi tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh pejuang di alam suci. Tidak ada pejuang yang dapat bertahan dalam 5 gerakan di tangannya, yang agak tidak memuaskan. Selanjutnya, Liang Huachan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria parubaya pendek gemuk di sebelah Rian Su gemetar hebat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Rian Su jelas bisa merasakan ketakutan dan penyesalannya. Jelas sekali, dia adalah Liang Huachan. Tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak mendengar. Rian Su mengetahui bahwa Liang Huachan sudah takut pada Yogi Xiang dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Yogi Xiang di halaman. Yogi Xiang sedang bersiap-siap, dia belum cukup bersenang-senang, dia berencana untuk membiarkan Liang Huachan muncul berikutnya. Tapi setelah menunggu lama, dia tidak menunggu Liang Huachan muncul. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, Liang Huachan, ayo. Pria parubaya pendek gemuk itu segera menundukkan kepalanya, dan wajahnya menjadi pucat. Ekspresi wajah Yogi Xiang menjadi semakin tidak sabar, hal terakhir yang ingin saya katakan adalah, Liang Huachan, ayo maju. Ada nada ketidaksenangan yang kuat dalam nada bicaranya. Saat ini, semua orang di halaman tidak bisa tidak melihat ke arah Liang Huachan. Faktanya, mereka tidak menertawakan Liang Huachan. Bagaimanapun, Yogi Xiang memang kuat dan itu memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Kini banyak pejuang yang mulai menyesal jika mereka mengetahui ginseng kualitas terbaik di Paviliun Pinsiang begitu sulit didapat, mereka tidak akan datang ke sini. Saat berikutnya, Yogi Xiang juga menoleh, dan Liang Huachan harus menanggung tekanan yang luar biasa dan berkata, saya Liang Huachan. Yogi Xiang tampak jijik dan berjalan menuju Liang Huachan, aku baru saja memintamu untuk datang, kenapa kamu tidak menjawabku? Nada suaranya penuh kekerasan, yang membuat orang bergidik. Bagi Liang Huachan, tekanannya bahkan lebih besar. Dia tidak hanya mulai berkeringat di dahinya, tetapi punggungnya juga basah oleh keringat. Tuan Yogi Xiang, saya mundur. Liang Huachan memaksakan senyum jelek di wajahnya dan berkata dengan rendah hati. Yogi Xiang mengerutkan kening. Mendengar kalimat ini membuatnya sangat tidak senang, dan bahkan sudut mulutnya bergerak-gerak. Tidak. Jika kamu mendaftar, kamu harus bermain. Ah! Liang Huachan langsung tertegun, kepalanya semakin berkeringat, dan berkata dengan cepat, Tuan Yogi Xiang, saya bukan lawanmu, saya mengaku kalah. Yogi Xiang menatapnya dan berkata dengan sangat dingin, tidak ada alasan untuk menjauhkan diri dari saya. Jika Anda mendaftar, Anda akan dipukuli oleh saya. Ini, Liang Huachan sangat cemas. Saat dia masih ingin berbicara, Yogi Xiang mengambil tindakan tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Liang Huachan sendiri bukanlah tandingannya. Dalam keadaan obsesi seperti itu, secara alami mustahil untuk mengalahkan Yogi Xiang bahkan sebelum dia bisa melawan, Yogi Xiang meninju dadanya dan terbang mundur. Liang Huachan menyemburkan seteguk darah ke udara. Yogi Xiang menolak untuk melepaskannya, dan bergegas maju mengejar Liang Huachan. Melihat postur tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia ingin menghajar Liang Huachan sampai mati. Liang Huachan mengabaikan luka-lukanya dan dengan cepat berteriak minta ampun, saya menyerah, saya menyerah. Bang! Dengan pukulan lain, Yogi Xiang memukul pinggangnya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga pinggangnya patah. Liang Huachan menjerit nyaring sebagai tanggapan, dan tubuhnya terbang seperti karung pasir. Mata Yogi Xiang membelalak, dengan ekspresi yang sangat bersemangat, bahkan garang di wajahnya. Dia meraung, wuho, selamat bersenang-senang. Lalu dia tidak berhenti dan terus menyerang Liang Huachan. Liang Huachan yang malang terluka parah saat ini, dengan beberapa tulang di tubuhnya patah.
Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Yogi Xiang, dia bahkan tidak bisa bertahan dan hanya bisa menunggu untuk mati. Murid Liang Huachan menyusut, sangat ketakutan. Begitu mereka bertemu, Yogi Xiang melemparkan dirinya ke depan Liang Huachan, dan meninju pelipis Liang Huachan dengan keras. Sekali dipukul, Liang Huachan meninggal. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, berpikir bahwa Liang Huachan mungkin akan mati di sini kali ini. Namun mereka tidak berani menghentikannya, mereka hanya berharap setelah Yogi Xiang puas dengan pemukulannya, dia akan melepaskan mereka. Hidupku dalam bahaya. Ketika Liang Huachan melihat pemandangan ini, dia benar-benar putus asa. Dia sudah putus asa. Namun di saat berikutnya, pukulan kuat Yogi Xiang tidak mengenai kepala Liang Huachan, melainkan ditangkap oleh sebuah tangan. Segera setelah itu, sebuah suara muda terdengar dari penonton, jika Anda harus menunjukkan belas kasihan, mohon tunjukkan belas kasihan ketua aula dan biarkan dia pergi. Yogi Xiang mengerutkan kening dan menatap Rian Su di depannya dengan kaget, siapa kamu? Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini, dan halaman luas kembali sunyi. Termasuk pria parubaya yang baru saja membawa Rian Su masuk, dia sangat terkejut saat melihat Rian Su benar-benar bisa menangkap tinju Yogi Xiang. Adapun yang lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Termasuk Liang Huachan, dia sudah menunggu kematian. Ketika dia mendengar gerakan di atas kepalanya, dia tanpa sadar membuka matanya. Ketika dia melihat Rian Su menangkap tinju Yogi Xiang, matanya melebar. Bukan karena Rian Su ikut campur, tapi dia benar-benar tidak tahan dengan perilaku kekerasan Yogi Xiang. Bagaimanapun, jika dia ingin mengambil ginseng kualitas terbaik hari ini, dia harus bertarung dengan Yogi Xiang, jadi dia mengambil tindakan. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menangkap tinju Yogi Xiang dengan tangan kosong. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya. Aku khawatir ini bukan pejuang dari kota naga, kan? Kamu masih sangat muda, kamu memiliki masa depan yang menjanjikan. Apa-apaan ini? Jika dia menyinggung Yogi Xiang, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan paviliun Pinxiang. Untuk sesaat, semua orang mengira Rian Su sudah mati. Rian Su berkata dengan tenang, nama saya Rian Su, dan saya di sini untuk membeli ginseng kualitas terbaik. Yogi Xiang memandang Rian Su dengan senyuman jahat di bibirnya. Adakah yang pernah memberitahumu bahwa Yogi Xiang adalah orang yang paling tidak bahagia dalam hidup, ketika orang lain merusak ritme pemukulanku? Rian Su menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Yogi Xiang tertegun sejenak, Rian Su tersenyum dan berkata, saya bilang tidak ada yang memberitahu saya tentang ini. Yogi Xiang tertawa seolah mendengar lelucon lucu, hahaha. Namun, tidak ada senyuman di matanya. Sebaliknya, dia sangat dingin, dengan niat membunuh sudah terlihat di matanya. Rian Su, kan, kamu membuatku sangat tidak bahagia, dan ketika aku merasa tidak bahagia, aku ingin membunuh seseorang. Apakah kamu mengerti? Bersambung.